Oke guys, kita ada di pegunungan ya, agak gunung nih, tapi masih di bawah. Tapi nanti kita akan nanjak lagi kayaknya. Oke, my trip, my adventure ya. Buat semuanya, salam hangat dan Indonesia semakin baik. Gak usah khawatir, Presiden kita Prabowo Subianto. Perlu khawatir karena Wapres adalah Gibran Raka Buming Raka. Oke guys, kita ngobrolin PPN yang naik 12%. Tapi kalau ini dalam setahun jalannya nggak bener gitu, kenaikan PPN 12% bisa kita minta gagalin ke Prabowo. Ya Prabowo gitu loh, katanya bareng sama rakyat kecil gitu, wong cilik. Kita memasuki tanjakan yang pertama guys. Ini adalah tanjakan politik yang sangat rumit, seperti Gibran yang mau jadi wakil presiden dulu gitu, harus melalui lobi-lobi bareng pamannya gitu ya, Langabora. Dan tanjakan ini satu bukti nyata bahwa Indonesia itu naik turun gitu. Ada yang merasa 10 tahun terakhir ketika Jokowi jadi presiden, Indonesia ini nyungsep mulu gitu, ekonominya nyungsep ya. Nah, tetapi ada juga para penjilat Jokowi itu meyakini Indonesia ini semakin maju. Coba mereka tanyain majunya apa gitu, bentuk apa kemajuannya. Apakah Indonesia tidak punya hutang? Minimal Prabowo nih bisa bayar hutang, udah wis. Kedepannya bisa cepat maju. Kalau masih ngutang mah ya sama aja, Jokowi sama Prabowo gitu. Ini jalan di pedesaan. Oke guys, agak rusak guys. Nanti kita sertakan cuplikan video Prabowo Gibran ya. Barangkali kalian udah pada kangen, ada yang kangen Prabowo. Tapi sorry kalau Gibran barangkali cuma semenit lah, cukup lah buat kalian. Karena bagaimanapun kita tidak akan lupa calon wakil presiden yang disetting sedemikian rupa, MK sedemikian semangat ketika ngerubah konstitusi dari umur 40 tahun bisa di bawah itu. Dan itu orang Indonesia hafal dan masyarakat Indonesia nggak bakalan lupa soal itu. Nah, bagaimanapun Gibran hari ini belusukan ke sana kemari, ya yang happy paling para penjilat dia gitu, kayak Fahri Hamzah ya, yang dulunya paling anti Jokowi, tetapi giliran nggak dikasih kekuasaan apapun, nggak kerja, nganggur, Fahri Hamzah kemudian melakukan kufur iman terhadap perpolitikan Indonesia. Nah, kali ular ya. Gimana tulisan ini bro? Buanjer aja. Billahi. Oh, lar tulisan ini bro. Oh, lar ada separuh ke bawah bon. Para aja boleh lempel buntot. Ini kita sudah nanjak berapa kali guys? Ya tanjakan politik begini, ada perjuangan yang mesti dilalui dan ada pengorbanan yang mesti diberikan untuk Indonesia yang lebih maju, adil, makmur, sentosa. Ini dia guys, ini pohon jati ya yang udah lebat, boleh dong ditawar. Yang bulat 1 meter ya di kisaran harga 2,5 juta. Kalau nggak mau pohon jati, ini ada pohon pepaya juga ada. Kalau mau bikin rumah pohon pepayanya.
Nanjak lagi guys. Ini bukan Gunung Semeru. Oke, biar nanti lebih akrab ngobrolin politik, kita stop dulu karena ini masih perjalanan belum nyampe ke tujuan. Tapi semoga Allah memberikan kesehatan untuk Prabowo Subianto dan seluruh masyarakat Indonesia yang masih cinta dengan keadilan, yang masih sayang dengan rakyatnya, dan pemimpin-pemimpin kita yang nggak hanya buka pencitraan doang, ya, giliran melakukan kejahatan konstitusi aja mereka kayak ngilang di telan bumi, tapi giliran mereka programnya bansos, bagi-bagi bansos, mereka terdepan untuk diambil gambar, video, dan rekaman lain sebagainya. Wah, Indonesia pokoknya masih belum aman dari pencitraan, ya, yang dibungkus dengan blusukan dan lain sebagainya. Oke, selamat beraktivitas teman-teman semuanya. Jangan lupa bersyukur, meski kita tersungkur, dipuja nggak terbang, dihina nggak tumbang. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika PDIP dibully rame-rame soal PPN 12% tuh. Dan kita mulai memahami bahwa pembulian itu terlihat satu operasi besar dari kekuasaan tuh. OKP dikerahkan, mahasiswa ekstra dikerahkan tuh, buzzer dikerahkan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ada kaitan antara usulan PDIP yaitu di tahun yang lalu untuk menaikkan PPN 12% dengan kenyataan ekonomi hari ini? Kan itu masalah intinya tuh. Jadi kita tahu bahwa pajak itu adalah cara biadab merawat peradaban. Karena apapun orang ingin dipajaki, tapi demi peradaban oke, dipajaki. Nah, seseorang dipajaki karena dia tahu dia dapat sesuatu. Seseorang dipajaki bersedia bayar pajak karena dia beranggapan bahwa akan ada perbaikan di masa depan, terutama dalam kehidupan individual dia tuh. Tapi kalau kita lihat hari-hari ini, PHK ada di mana-mana tuh, deindustrialisasi terjadi, nilai tukar merosot terus. Itu artinya ada problem dengan daya beli itu. Karena itu, walaupun secara normatif undang-undang itu menyatakan naik ke 11 ke 12%, tetapi realitasnya tidak mendukung. Kan hukum pajak hukum yang paling fleksibel, yaitu mengikuti perkembangan ekonomi, dan bahkan ditetapkan di dalam ideal dari setiap hukum pajak itu bahwa presiden bahkan bisa menaik turunkan kapan saja tuh. Jadi tidak tergantung pada ketetapan yang sudah dibuat. Karena ketetapan itu tidak memprediksi bahwa Jokowi gagal membuat ekonomi bertumbuh 8% tuh. Jadi apa yang dibuat oleh Jokowi, ya memang pada waktu itu semua fraksi itu kan bersepakat untuk menaikkan 12%, tapi ekonomi kemudian membatalkan, APBN kemudian terganggu tuh. Di era mana? Ya di era Jokowi sebetulnya kan. Jadi kalau PDIP dianggap sebagai bersalah, ya memang bersalah, tetapi apakah kesalahan itu bukannya kesalahan pemerintahan sebelumnya yang adalah inisiatif Pak Jokowi untuk menaikkan 12%, tetapi semua hal yang kita sebut salah itu hanya karena ada perintah untuk mengepung dan mendelegitimasi PDIP menjelang kongresnya. Kan kita bisa baca itu kan. Bagaimana mungkin ada semacam gerakan yang dipimpin oleh ya mungkin salah satu menteri di kabinet untuk mengerahkan opini publik bahwa kementerian ini harus mengatakan 12% masuk akal, kemudian sana mesti mengatakan 12% masuk akal tapi dengan imbalan insentif ABCD, bahwa 12% itu masuk akal, oleh karena itu OKP ini organisasi ekstra yang mungkin disebut Cipayung Plus itu tiba-tiba datang dalam orkestrasi untuk menghalau pikiran-pikiran kritis masyarakat itu dengan menganggap semua ini adalah kesalahan PDIP. Memang, tetapi kita mesti lihat juga rakyat membuat petisi, dan petisi rakyat itu udah ratusan ribu untuk menuntut supaya PPN 12% diturunkan atau bahkan dihilangkan itu PPN. Jadi pikiran rakyat hari ini bisa beda dengan pikiran kekuasaan, hanya itu intinya tuh. Nah kalau rakyat menuntut itu nggak peduli mau itu usulan siapapun, tapi rakyat menganggap bahwa 12% itu irasional, kira-kira itu. Kenaikan PPN 12% ini memang benar-benar dilema besar di awal pemerintahan Prabowo ya. Tidak dinaikkan APBN boncos,
Ya karena ini memang pengelolaan keuangan negara yang ugal-ugalan di era Jokowi. Ya, jadi jangan lagi Pak Prabowo muji-muji dia presiden terbaik ya. Dia terburuk. Harusnya begitu ya. Sekarang harusnya direvisi begitu ya. Kalau nggak dinaikkan masalah, tapi kalau dinaikkan dia Prabowo harus menghadapi kemarahan rakyat yang hidupnya semakin sulit ini. Kalau saya lihat komentar-komentar di media sosial ini mereka kemarahannya udah sampai di ubun-ubun ini. Ya semua bisa dihitung berdasarkan kalkulasi, proyeksi atau asumsi bahwa penerimaan negara itu harus 3 triliun, yang bisa masuk lewat pajak 2, sekian, yang harus melalui cara lain itu 500 miliar sekian. Itu boleh dihitung tuh. Tapi faktanya petisi untuk menolak negara memalak rakyat itu udah beredar terlalu jauh, dan bahkan Bank Dunia menganggap bahwa memang nggak rasional sebetulnya Indonesia memaksakan PPN 12% itu kan. Jadi terlihat bahwa ambisi pemerintah untuk belanja itu dipakai alasan untuk naikin PPN. Karena APBN itu pertama-tama pemerintah mesti pastikan dia mau belanja apa aja kan. Nah ini karena pemerintah nggak mau berhemat, dia mau boros, maka rakyat disuruh bayar pajak. Kan konyolnya di situ kan, simpelnya begitu. Ya rakyat nggak perlu diterangkan yang rumit-rumit tentang kondisi ekspor impor atau relasi antara tax ratio dan PPN sekarang. Enggak. Yang terlihat di mata publik, karena itu petisi itu disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat sipil dan rakyat, adalah bahwa beban pemerintah yang harus dicari itu kok karena pemerintah malas tapi ingin boros, maka dengan cepat cara yang paling simpel ya pajakin rakyat tuh. Itu konyolnya. Jadi bayangin misalnya Pak Prabowo ingin kasih makan siang gratis pada murid-murid kita. Dari mana uangnya? Ya dari memajaki orang tuanya. Kan konyol tuh cara berpikirnya kan. Jadi sebetulnya mesti kita fair bahwa kalau misalnya nggak mampu ya bilang nggak mampu. Jangan misalnya semua beban kesulitan fiskal itu diatasi dengan cara suruh BI cetak uang itu supaya pemerintah ada uang untuk memboros-boroskan anggaran lagi. Kan itu hal yang bisa dideteksi dengan cepat oleh dunia internasional bahwa Indonesia itu adalah orang yang atau pemerintahan yang gagal untuk menabung, gagal untuk berhemat, maka disuruh boros dengan cara mencetak uang tuh. Maka apa yang terjadi? Ya inflasi terjadi pasti kan. Hal semacam ini pasti akan terbaca di dalam 2-3 bulan ke depan. Jadi sebaiknya kita balik lagi pada prinsip bahwa daya beli rakyat atau pendapatan rakyat menurun, maka nggak mungkin pajak naik. Begitu intinya. Kalau kita ingin aktifkan inisiatif dunia usaha, ya dunia usaha pendapatannya kurang tapi dipajakin, jadi dia nggak ada inisiatif lah, menganggap bahwa ya buat apa insentif itu sekedar diasumsikan, padahal sebetulnya intinya adalah memajaki kita yang belum bertumbuh tuh. Itu gampang aja tuh membaca sebab akibat ekonominya. Nah, apakah sikap Gerindra yang menyalahkan PDIP ini karena kenaikan di era Jokowi itu, saya pikir kok aneh ya Bung Rocky, yang nggak ada gunanya juga ya kemudian terlibat dalam polemik seperti itu ya buat Gerindra. Sudah fokus saja sekarang lakukan kajian-kajian lebih dalam lagi mana yang cari jalan tengahnya gitu. Yang jelas kan intinya kan sebenarnya keberatan masyarakat atau rakyat kelas menengah dan ke bawah ini yang naik. Kalau yang orang kaya kan nggak terlalu berpengaruh, nggak signifikan. Jadi rame-rame mengepung PDIP itu juga nggak ada gunanya tuh, karena realitasnya kita tidak mampu untuk membayar pajak itu. Jadi jangan terlalu konyol lah itu, bahwa karena undang-undang itu di zaman PDIP diputuskan di DPR, maka harus ikuti, PDIP harus tunduk pada penaikan 20%. Lalu rejimnya berubah kan, itu dasarnya itu. Dan tentu saja kita mesti sebutkan juga, bukan di era PDIP, di era Jokowi itu yang mesti dijelasin, soalnya ditutupin hubungan antara Jokowi dan PDIP. Kan pada waktu itu kan Jokowi yang presiden kan, ketika 2022 undang-undang itu disinkronisasi kan. Jadi tetap inti pembicaraan kita adalah kedaulatan rakyat itu sudah melahirkan petisi, itu yang lebih penting tuh, bahwa hak rakyat untuk menuntut keadilan itu harus dipenuhi tuh. Jadi jangan lempar bola lagi itu seolah-olah itu urusan PDIP itu, bahwa PDIP udah minta maaf, PDIP bahkan udah terangkan bahwa memang mereka salah pilih presiden. Ya udah, itu udah terjadi kan, ngapain lagi dituntut berlebih itu. Jadi udah, kita balik pada today's politics itu, bahwa isu utama
utama kita adalah pemerintah ingin belanja banyak, karena itu dia butuh uang. Supaya dia bisa belanja banyak, maka dia naikin pajak. Kan gampangnya begitu tuh, supaya dapat pendapatan. Kalau misalnya kurang, maka dialihkan itu supaya ikut menanggunglah Bank Indonesia dengan membeli surat-surat utang pemerintah yang udah jatuh tempo, dan itu berarti akan ada uang dicetak untuk membeli surat utang pemerintah. Kan sebetulnya soal-soal sederhana itu memperlihatkan pada kita betapa Departemen Keuangan fiskal itu frustrasinya dikirim ke moneter. Jadi masalah di fiskal disuruh diselesaikan di moneter. Konsekuensinya apa? Menurut ilmu ekonomi 101 itu artinya inflasi, itu kan. Itu dasarnya. Tetapi kita menduga kuat bahwa Presiden Prabowo akan memperhatikan debat ini. Begitu beliau tiba dalam negeri, dia harus lihat realitasnya tuh, bahwa ada pertengkaran antara Gerindra dan PDIP, partai-partai dengan PDIP itu kan pertengkaran politik. Tetapi yang jadi pertengkaran sosial adalah kemampuan rakyat kita untuk menerima beban kenaikan PPN itu di semua aspek tuh, bahwa ya ada yang diistimewakan itu hanya bagi barang mewah, itu juga itu konyol itu, karena turunan dari barang mewah itu adalah barang-barang biasa juga yang akhirnya terimbas oleh kenaikan itu. Dan kita tahu bahwa konsumsi di barang mewah itu sedikit, akibatnya apa? Akhirnya semua juga akan dipastikan untuk kena BPN. Itu yang disebutkan kemarin kan oleh Humas Pajak, bahwa semua barang akan kena BPN. Jadi itu jadi beban pada Presiden yang sedang berpikir keras sebelum tiba di Indonesia. Jadi sebaiknya menurut Anda ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo, Bung Rocky? Saya balik pada soal filosofi pajak itu. Pajak adalah hak rakyat untuk menolak pemerintah mengambil kekayaannya. Tetapi rakyat juga bersedia kalau dimungkinkan, ada harapan dengan pembayaran pajak itu. Yang kedua, rakyat ingin membayar, tapi kalau tidak bisa membayar jangan dipaksa. Kan itu akibatnya lama-lama dia ngemplang, lalu dia dipidanakan. Nanti begitu dipidana, diperiksa memang dia nggak ada uang, membayar pakai apa kan. Jadi itu prinsipnya. Jadi kita mulai lihat bahwa perbaiki metodologi penagihan pajak itu mungkin lebih masuk akal tuh, karena banyak yang bolong juga dalam penagihan pajak itu. Jadi ada teman saya ini lagi nulis tentang metodologi, isu-isu di dalam metodologi penelitian. Ini sama juga nih, dalam penelitian pajak mesti ada cara baru. Misalnya kita mau tahu pajak itu dipukul rata, tidak. Sekarang orang mulai melihat secara fenomenologis, petugas pajak itu atau hukum pajak harus melihat kenyataan fenomena sosial di Indonesia, bahwa si ini tidak mampu bayar pajak karena dia mesti nabung uang untuk rumah saudara-saudaranya tuh atau keluarganya. Nah kalau dia lagi nabung untuk basic needs yaitu rumah, maka dia mestinya mengatakan saya nggak bisa bayar pajak loh. Walaupun saya punya uang, tapi saya mau pakai untuk pangan, untuk sandang, untuk perumahan tuh, untuk pendidikan apalagi tuh. Itu yang kita sebut sebagai fenomenologi di dalam politik perpajakan kita tuh. Dan jangan hanya berbasis pada karena udah ditetapkan oleh undang-undang maka 12% itu harus naik, itu konyol namanya. Jadi perhatikan kondisi fenomenologis dari rakyat yang memang ada dalam keadaan kesulitan ekonomi, maka secara eksistensial dia pribadi yang menganggap kok saya diperas terus ya, sementara mak merasa ya kalau janji mau makan siang gratis, tetapi pendapatan saya justru dipajaki untuk membayar makan siang gratis itu. Kalau begitu gue aja yang kasih makan siang gratis pada anak gue. Kan begitu yang disebut sebagai the phenomenology of politics of taxation.